Halo, perkenalkan nama saya Akmal Farisi Widodo dengan NIM 11.012.1130288. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang BUMN. Perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Kesamurian, 3 NIM 11.091.121.140.822. Perkenalkan nama saya Mikael Daniel Istimorang dengan NIM 11.012.11.405.43. Halo semuanya, aku Aisyah Fariskia dengan NIM 11.000.111.114.084 dan aku berasal dari kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aryan Mariha dengan NIM 11.040.121.120.133 dan di sini kami akan memaparkan materi tentang BUMN. Berikut penjelasan dan latar belakang BUMN. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan BUMN dan latar belakang terdirinya BUMN. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang BUMN, BUMN itu sendiri dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu perseroan atau yang biasa kita sebut dengan persero, dan yang kedua ada perusahaan umum atau yang biasa kita sebut dengan perum. BUMN itu sendiri didirikan dengan tujuan untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi negara serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. BUMN juga sangat memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, BUMN adalah hasil nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asing di zaman Belanda yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan negara. Selanjutnya, dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1969, dibentuklah pembagian jenis 3 badan usaha milik negara, yaitu yang pertama, ada perusahaan jawatan yang biasa disebut dengan Perjan, yang kedua ada perusahaan umum yang biasa disebut dengan Perum, dan yang ketiga ada perseroan. Selanjutnya, sekitar periode tahun 80-an, fungsi kontrol terhadap BUMN itu sendiri sering dianggap lemah, sehingga BUMN seringkali menjadi sarang terjadinya korupsi. Pada akhir tahun 80-an, tepatnya sekitar tahun 1989, manajemen BUMN itu sendiri dibenahi sekaligus diluruskan kembali kepada fokus usahanya serta ditata kembali kepada pola reportingnya, yaitu dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 741 Tahun 1989 yang mewajibkan BUMN itu memanajemen dengan membuat laporan kerja dan laporan keuangannya sekaligus mempublikasikannya kepada umum. Klasifikasi atau penggolongan badan usaha milik negara terbagi menjadi 3, yaitu perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang pertama, perseroan terbatas. Persero adalah bentuk BUMN yang memiliki modal yang berasal dari negara dan masyarakat. Menurut pasal 1 angka 2 UU BUMN, perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Contoh perusahaan persero di Indonesia itu PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Terbuka, dan PT Garuda Indonesia Terbuka. Yang kedua, perusahaan umum. Perusahaan umum BUMN adalah bentuk BUMN yang beroperasi di bawah naungan pemerintah dan kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas sahamnya. Tujuannya adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari Perum yang ada di Indonesia yaitu adalah Damri, Perum Bulog, Perum Jasa Tirta, Perum Percetakan Republik Indonesia, Perum Pegadaian. Yang ketiga, perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Contoh BUMN Perjan yaitu adalah RSCM yang di bidang kesehatan, TVRI di bidang informasi. Selanjutnya, restrukturasi dan privatisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan untuk penyehatan kondisi internal BUMN sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
Dengan peningkatan tersebut, BUMN dapat memberikan manfaat berupa dividen atau pajak kepada negara, produk dan layanan yang kompetitif bagi konsumen, dan dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan privatisasi. Munculnya keputusan untuk melakukan restrukturisasi terjadi karena adanya pergeseran strategi perusahaan. Program restrukturisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan, dan kualitas pelayanan perusahaan negara. Restrukturisasi meliputi restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan. Restrukturisasi perusahaan yang meliputi peningkatan intensitas persaingan usaha dan penataan hubungan fungsional antara pemerintah dan BUMN selaku badan usaha. Dan yang terakhir, restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi atau manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. Privatisasi BUMN. Menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat masyarakat dan negara, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasi BUMN dimaksudkan untuk memberdayakan BUMN dari segi manajemen, permodalan dan pembiayaan, serta pengurangan campur tangan negara. Menurut ketentuan pasal 74 UU BUMN, maksud dan tujuan privatisasi BUMN di Indonesia yaitu untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas perusahaan perseroan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen yang baik dan kuat, dan privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambahan perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Privatisasi dilakukan agar budaya perusahaan dapat berubah, karena perusahaan akan dihadapkan dengan kewajiban pemenuhan persyaratan keterbukaan yang merupakan persyaratan dari proses go public atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai akibat adanya pemegang saham baru. Selanjutnya, keuangan negara dan kerugian negara. Keuangan negara dan kerugian negara. Keuangan negara merujuk pada suatu kondisi keuangan pemerintah suatu negara. Ini melibatkan posisi keuangan dan kesehatan fiskal negara tersebut. Penerimaan negara bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan pajak atau pajak adalah suatu sumber penerimaan utama bagi negara. Terus pendapatan non pajak, jadi selain pajak, negara juga memperoleh pendapatan dari sumber-sumber non pajak seperti royalti, sumber daya alam. Lalu ada pinjaman dan utang. Negara juga dapat memperoleh pendapatan melalui peminjaman dan penerbitan utang. Lalu modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan atau perum serta perseroan terbatas selainnya. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, sama sumber-sumber lainnya. Kerugian negara pada BUMN merujuk pada situasi di mana BUMN mengalami kerugian finansial yang signifikan. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh suatu negara. BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian negara dan sektor-sektor kunci seperti energi, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian negara pada BUMN, antara lain performa operasional yang buruk.
Jadi jika BUMN tidak efisien dalam mengelola operasionalnya, menghadapi masalah manajemen, atau tidak mampu bersaing dengan perusahaan swasta lainnya, mereka mungkin mengalami kerugian finansial yang signifikan. Lalu kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait BUMN dapat berdampak negatif pada keuangan BUMN. Contoh subsidi yang diberikan BUMN secara berlebihan atau tidak efisien dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Lalu ada korupsi dan praktik yang tidak etis. Korupsi dan praktik yang tidak etis dalam pengelolaan BUMN dapat menyebabkan kerugian negara yang besar. Lalu perubahan pasar dan ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam pasar atau kondisi ekonomi secara keseluruhan bisa berdampak pada keuangan BUMN. Jika BUMN tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini atau menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, mereka mungkin mengalami kerugian finansial. Kerugian negara pada BUMN dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara secara keseluruhan. Pemerintah harus melakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi keuangan BUMN, baik restrukturisasi atau perbaikan manajemen atau evaluasi kebijakan yang diterapkan kepada BUMN tersebut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan efisiensi dan keberlanjutan operasional BUMN. Sekian dari kami, terima kasih.